Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul lagi di rumah Allah, menjalankan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan pembacaan Quran dan hadis. Terima kasih. Saya diberikan izin untuk melanjutkan pembacaan Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 278 hingga 279. Semoga ini akan menjadi amalan kita nanti di akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wattaqullaha waj'alna ma baqiya minar rihi ya bawa inna kuntum mu'minin wa inna lam tad'u wa fad'u bi ahrabi minallahi wa rasulihi wa inna tubtum fa'alakum wa usu amwalikum la tad'iyamuna wa la tudlamun wa in kana usrati fana'tirat wa ila maysarati wa anta sa'damu khairun lakum in kuntum ta'lamun wattaqu yawma turja'una fihi ila Allahi summa tuwaffa'un nafsiyyan ma kasabat wa hum la yudlamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan tinggallah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari mengambil riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Dan jika orang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah kamu sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu. Lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Penjelasannya dari surat ini, Allah berfirman seraya memberitakan hamba-hambanya yang beriman untuk bertakwa kepadanya, sekaligus melarang mereka mengerjakan hal-hal yang mendekatkan diri pada kemungkarannya dan menjauhkan dari keriduannya, di mana Dia berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Maksudnya, takutlah kalian kepadanya dan berhati-hatilah, karena Dia senantiasa mengawasi segala sesuatu yang kalian perbuat. Wad'u ma baqiya min riba, dan tinggallah sisa riba yang belum dipungut. Artinya tinggallah harta kalian yang merupakan kelebihan dari pokok yang harus dibayarkan kepada orang lain.
setelah datangnya peringatan ini. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman, yaitu beriman kepada syariat Allah yang telah ditetapkan kepada kalian, berupa penghalalan jual beli, pengharaman riba, dan lain sebagainya. Zaid bin Aslam, Ibnu Juraij, Muqatil bin Hayyan, dan As-Sudi menyebutkan bahwa redaksi ayat ini diturunkan berkenaan dengan Bani Am bin Umair dari suku Saqif dan Bani Muwakirah dari Bani Mukhzum. Di antara mereka telah terjadi praktek riba pada masa jahiliyah. Setelah Islam datang dan mereka memeluknya, suku Saqif meminta untuk mengambil harta riba itu dari mereka. Kemudian mereka pun bermusyawarah, dan Bani Mughirah lantas berkata, kami tidak akan melakukan riba dalam Islam dan menggantikannya dengan usaha yang disyariatkan. Kemudian Utab bin Usaid, pemimpin Mekah, menulis surat membahas mengenai hal itu dan mengirimkannya kepada Rasulullah. Maka turunlah ayat tersebut. Lalu Nabi membalas surat Utub dengan surat yang berisi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa da'u ma baqiya min riba inna riba wa in kuntum mu'minina fa in lam taf'alu fadanu bi'ahrabi minallahi wa rasulihi. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggallah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Maka mereka pun mengatakan, kami bertobat kepada Allah dan kami tinggalkan sisa riba yang belum kami pungut. Dan mereka semua pun akhirnya meninggalkannya. Ayat ini merupakan peringatan keras dan ancaman tegas bagi orang yang masih tetap mempraktekkan riba setelah adanya peringatan dari Allah tersebut. Ibnu Juraij menceritakan, Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya ayat فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَادِعُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Maka jika kalian tidak mengerjakan, meninggalkan riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Maksudnya ialah, yakinilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Sedangkan menurut Ali bin Abi Talhal dan Ibnu Abbas mengenai firman Allah, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَادِعُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Jika kalian tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Maksudnya, barang siapa yang masih tetap melakukan praktek riba dan tidak melepaskan diri darinya, maka wajib atas imam kaum muslimin untuk memintanya bertaubat. Jika dia mau melepaskan diri darinya, maka keselamatan baginya. Jika dia menolak, maka ia harus dipenggal lehernya. Lalu firman-Nya, wa in tubatum falakum ru'asu aw walikum la tadlimuna wa la tudallamun. Dan jika kalian bertaubat dari pengambilan riba, maka bagi kalian pokok harta kalian, maka tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Maksudnya, kalian tidak berbuat zalim dalam mengambil pokok harta itu. Wala tudallamun, dan tidak pula dianiaya. Maksudnya, karena pokok harta kalian dikembalikan tanpa tambahan atau pengurangan, yaitu memperoleh kembali pokok harta.
Ibnu Madrawiyah menunjukkan Imam As-Syafi'i memberitahu kami bahwa dari Sulaiman bin Am dari ayahnya ia menceritakan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Allah inna kula riba mina riba jahiliyatiyah mawadu'u falakum ruwa wasul am walikum la tadallimu'na wa la tudallamun. Maka ketahuilah sesungguhnya setiap riba dari riba jahiliyah itu sudah dihapuskan. Maka bagi kalian pokok harta atau modal kalian tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Dalam firman Allah berikutnya, wa in kana dua usarati fana'tiratu illa mayasharati wa anta sa'datu khairu lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang-orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian dari semua hutang itu, jika lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Allah memerintahkan agar bersabar jika orang yang meminjam dalam kesulitan membayar hutang dan tidak memperoleh apa yang dapat digunakan untuk membayar. Oleh karena itu dia berfirman, wa in kana du'us ratiya fana'diratu illa mayasharat. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Tidak seperti yang terjadi di kalangan orang-orang jahiliyah, di mana salah seorang di antara mereka mengatakan kepada peminjam, jika sudah jatuh tempo dibayar atau ditambahkan pada bunganya. Selanjutnya Allah menganjurkan untuk menghapuskannya saja, dan Dia menyediakan kebaikan dan pahala yang melimpah atas hal itu. Maka Dia pun berfirman, wa tasadaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Artinya, hendaklah kalian meninggalkan pokok harta atau modal secara keseluruhan dan membebaskannya dari si peminjam. Dan mengenai hal tersebut telah banyak hadis yang menukilkan melalui beberapa jalur yang berbeda dari Nabi. Imam Ahmad menukilkan dari Muhammad bin Ka'ab al-Quraish anna Aba Qatadah kana Allahu wa dayanu ala rajulin wa kana yatihi yataqadahu fayahtabi'a minhu faja'a data yawmi fakharaja sa'bi fasa'alahu annahu faqala na'am huwa fil bayati fanadahu faqala ya fu'alalu u'aruj faqada u'biratu annaka hahuna fakharaja ilayhi faqala ma yukhia buqa'ani faqala inni mu'si'aru wa laysa indi say'un qala Allah innaka mu'siru qala na'am fa'baka Abu Qatadah summa qala sami'tu Rasulullah yaqulu man nafa'sa an khariyamihi amam maha annahu kana fi adilil arasiya yawmal qiyamah. Bahwasanya Abu Qatadah pernah mempunyai piutang kepada seorang, lalu ia mendatanginya untuk menagihnya. Namun orang
bersembunyi darinya. Pada suatu hari ia datang kembali, kemudian keluarlah seorang anak. Lalu Abi Qatadah bertanya kepada anak tersebut mengenai keberadaan orang itu. Dan si anak itu menjawab, "Ya, dia berada di rumah." Maka Abu Qatadah pun memanggilnya. Seraya berucap, "Hai fulan, keluarlah, aku tahu bahwa engkau berada di dalamnya." Maka orang itu pun keluar menemuinya. Dan Abu Qatadah bertanya, "Apa yang menyebabkan engkau bersembunyi dariku?" Orang itu menjawab, "Sesungguhnya aku benar-benar dalam kesulitan. Aku tidak mempunyai sesuatu apapun. Ya Allah, apakah engkau benar-benar dalam kesulitan?" tanya Abu Qatadah. "Ya," jawabnya. Lalu Abu Qatadah pun menangis lalu menceritakan, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa memberi kelonggaran kepada pengutang atau menghapuskannya, maka dia berada dalam naungan Arsy pada hari kiamat kelak." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, dalam hadis lain diriwayatkan Al-Hafiz Abu Al-Mushkili dan Muzaifah bin Al-Yaman, ia menceritakan bahwa Nabi pernah bersabda, "Allahu wa bi abadi min abiyadihi yawmal qiyamah qalla ma da'a millata liya fi dunya faqalla ma amilatu laka ya Rabbi misqala da'ratiya fi dunya arjuka biha qalla has salasa marati qalla ab'adu inda jariha ya Rabbi innaka kunta a'taytani fadala mali wa kuntu rajula wa bahiyahu nasa wa kana min awwal wakil ja'wajun fa kuntu wa ya syi'ru alamu syiri wa unadiyarul mu'sira qala fa yaqulu Allahu anna haqqum mana yuwa ya syirwa udkhu lil jannata. Allah mendatangkan salah seorang hambanya pada hari kiamat. Dia bertanya, "Apa yang telah engkau kerjakan di dunia untukku?" Dia menjawab, "Aku tidak mengerjakan sesuatu apapun untukmu, ya Rabbku, meski hanya sebesar biji atom pun di dunia. Yang tangannya aku berharap padamu." Dia mengucapkan hal itu 3 kali. Dan pada kalimat terakhirnya hamba itu pun berucap, "Ya Rabbku, sesungguhnya engkau telah memberikan kepadaku kelebihan harta, dan aku adalah seorang yang berdagang dengan orang-orang. Di antara tabiatku adalah mempermudah urusan. Maka aku berikan kemudahan kepada orang-orang yang mampu dan memberi tangguh kepada orang-orang yang dalam kesulitan." Setelah itu Allah pun berfirman, "Aku lebih berhak memberikan kemudahan itu, masuklah ke dalam surga." Dalam hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah. Selanjutnya Allah menasihati dan sekaligus dia mengingatkan hamba-hambanya akan kefanaan dunia dan memusnahkan semua harta, kekayaan, dan yang segala ada di muka bumi, jika kemudian datang alam akhirat dan semua makhluk kembali kepadanya. Di sanalah Allah akan menghisab semua yang pernah mereka lakukan serta memberikan pahala sesuai dengan perbuatan mereka, yakni yang baik maupun yang buruk. Dan Allah mengingatkan mereka akan siksanya dengan berfirman, "Wattaqu yawma turja'una fihi ilallahi summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la tudlamun." Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dihidupkan. Dalam
Ada yang meriwayatkan terkait kalam Allah di atas, bahwa atas dasar pengetahuan mereka ayat ini merupakan ayat Al-Quran yang telah diturunkan. Ibnu Lahiyah meriwayatkan dari Atta bin Dinar dari Said bin Jubair bahwasanya ia mengatakan bahwasanya ayat Al-Quran yang terakhir turun untuk Nabi kita Muhammad adalah ayat berikut: wattaqu yawma turja'una fihi 'ila Allahi summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la tudlamun. Dan Rasulullah masih sempat hidup selama 9 hari setelah turunnya ayat tersebut. Kemudian beliau pun meninggal pada hari Senin tanggal 2 bulan Rabiul Awal. Demikianlah keterangan penjelasan yang sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Maradawai dari Abdullah bin Abbas, dia berkata menjelaskan bahwasanya ayat yang terakhir kali diturunkan adalah firman Allah, wattaqu yawma turja'una fihi 'ila Allah. Atsar ini diriwayatkan pula oleh An-Nasai dari Abdullah bin Abbas. Demikian juga telah diriwayatkan dari Ad-Dahab Al-Aufi dari Ibnu Abbas. Barakallah. Alhamdulillah, pembacaan surat Al-Baqarah sudah selesai. Saya lanjutkan untuk pembacaan hadis. Hadis kedua tentang bab memelihara sunnah dan adab-adabnya. Dari Abu Najih Al-Ibadah bin Sariyah berkata, Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada kami dengan suatu nasihat yang mengesankan sekali, membuat hati gemetar dan air mata pun bercucuran. Kemudian kami berkata, ya Rasulullah, seolah-olah nasihat itu adalah nasihat seorang yang hendak berpisah. Oleh karena itu berilah wasiat kepada kami semua. Beliau pun bersabda, saya mewasiatkan kepada kalian semua agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan patuh. Bertakwa kepada Allah, mendengar dan patuh, meskipun yang memerintah kalian semua adalah seorang budak Habasyi. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang masih hidup, maka ia akan melihat berbagai perselisihan yang banyak sekali. Oleh karena itu hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin yang memperoleh petunjuk. Gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Jauhilah lakukan perkara-perkara baru yang diada-adakan, karena sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. At-Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Kosakatanya ad-nawajid artinya gigi taring, yang berpendapat artinya gigi geraham. Khulafaur Rasyid mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dalam hadis ini terdapat wasiat untuk memegang teguh pada sunnah, baik dalam keyakinan, perbuatan dan ucapan, serta menjauhi bid'ah, yaitu hal-hal yang baru dalam tatanan agama yang tidak ada dasarnya dalam syariah. Wasikum mabiya taqwallahi wa sam'ihi wa ta'at. Dua kalimat ini menghimpun kebahagiaan dunia dan akhirat. Penjelasannya, Al-Hasan berkata, demi Allah, agama ini tidak akan ditegakkan dengan stabil tanpa melalui pemerintah, meskipun ia berbuat zalim. Demi Allah, sesungguhnya hal yang dibuat baik oleh Allah melalui mereka lebih banyak daripada yang mereka rusak. Demikianlah pembacaan hadis
Oh, mau diulang lagi? Insyaallah. Dari Abu Naji Al-Ibadah bin Sariyah berkata, Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada kami dengan suatu nasihat yang mengesankan sekali, membuat hati gemetar dan air mata pun bercucuran. Kemudian kami berkata, ya Rasulullah, seolah-olah nasihat itu adalah nasihat seorang yang hendak berpisah. Oleh karena itu, berilah wasiat kepada kami semua. Beliau bersabda, saya mewasiatkan kepada kalian semua agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan patuh, meskipun yang memerintah kalian semua adalah seorang budak Habasyi. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang masih hidup, maka ia akan melihat berbagai perselisihan yang banyak sekali. Oleh karena itu, hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin yang memperoleh petunjuk. Gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Jauhilah melakukan perkara-perkara baru yang diada-adakan, karena sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat. Hadis Abu Dawud dan At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Penjelasannya, Al-Hasan berkata, demi Allah, agama ini tidak akan ditegakkan dengan stabil tanpa melalui pemerintah, meskipun ia berbuat zalim. Demi Allah, sesungguhnya hal yang berbuat baik oleh Allah melalui mereka lebih banyak daripada mereka rusak. Demikianlah pembacaan hadis dan Al-Quran, semoga bermanfaat. Alhamdulillah sedikit banyaknya menjadi tolak ukur bagi saya dalam berdagang. Semoga ini juga menjadi tolak ukur bagi sahabat-sahabat semua yang ada di Azikro. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.